Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kawan-kawan yang saya hormati, selamat datang pada podcast Gerutas. Pada podcast Gerutas ini kita akan membicarakan segala hal berkaitan dengan pendidikan. Tetapi khusus fokus kita adalah guru. Oke. Jadi Pak Fuad, saya biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan di penyelenggara pendidikan itu, di sekolah atau di madrasah itu, mereka itu sederhana saja berpikirnya, lalu melontarkan pertanyaan. Ya, lalu kami ini harus melakukan apa, Pak? Gitu kan? Kesadarannya ada, sudah ada. Globalisasi itu iya, mereka. Tapi mereka kan tidak tahu harus melakukan apa. Nah, terhadap pertanyaan seperti itu gimana kita menjawabnya, Pak? Ya pertama kita harus mengajak, misalnya apa yang kita miliki, apa yang belum, dan tantangan apa yang Anda inginkan. Kan sebenarnya bentuk tantangannya mereka tidak begitu terpahami betul kan. Nah, kita harus menekankan dulu itu, paham. Apa sih? Oh iya, kalau anak kita dengan begini saja, maka hadapan seperti ini apa kan? Misalnya dulu ngajarnya kan suruh hafalan, dia ngapal udah selesai. Apa betul dengan menghafal itu dia bisa memecahkan masalah misalnya? Kenapa sih tidak memberikan kasus sudah memecahkan masalah? Kenapa sih dia tidak dipelajari misalnya meneliti suatu masalah dengan kelompok kerjasama? Bagaimana bisa ke depan tuh kan harus kalau kerjasama saudara lain. Kenapa sih dia mulai dengan belajar bersama dengan kooperatif? Nah itu kan bisa dilakukan sebenarnya guru. Dari model belajar pun bisa begitu. Dia bisa merancang bahwa belajar itu bukan harus di kelas saja kan, dan bukan harus ceramah saja kan, bisa melakukan sesuatu. Nah, apakah ini sudah dipahami betul semuanya oleh guru kita? Dan sudah mulai mencoba mendiskusikan apa yang dilakukan, sehingga misalnya tidak harus kayak di kita harus duduk di kelas duduk manis kan. Belajar anak tuh bisa di mana kan, dibawa ke tempat di mana kalau ada KIS misalnya sudah membatasi. Nah, tradisi sebenarnya udah model belajar ini sudah menjadi tradisi nggak di kita? Belum tentu kan. Nah, ini sih persoalannya. Ya misalnya kayak kemarin kita cerita bahwa mengajarkan mati lilin itu bisa mengajarkan beberapa konsep misalnya. Nah, apakah sudah sampai begitu? Apalagi kalau nanti dulu pernah zaman saya Pak Nuh ya, yang ada tema ya, mengajarkan berdasarkan tema ya. Padahal kan itu bisa tema itu satu tema tapi bisa berbagai gitu. Kayak misalnya dalam biologi dengan agama misalnya, reproduksi misalnya, itu kan ada agama, ada biologi, ada kesehatan kan itu bisa mendidik nanti guru misalnya kerjasama, saling menghargai, muridnya itu begitu kan, terus saling memberikan masukan dan menanamkan nilai bahwa tidak ilmiah saja yang paling berperan kan. Punya hubungan satu dengan yang lain. Persoalannya kan gitu Pak Tar. Ada orang merasa dengan ilmunya merasa paling yang menentukan kan, sehingga pongah kan. Seakan dunia itu ditentukan oleh dia kan. Iya. Ini juga saya belakang ini saya temukan dalam jangankan ini. Kenapa mahasiswa disuruh di dalam riset itu, dalam menulis proposal harus membuat review literatur? Ternyata ada nilai sebenarnya, supaya disadarkan bahwa yang dia baca itu belum seberapa yang dilakukan orang gitu sebenarnya. Tapi apakah itunya disentuh waktu bimbingan skripsi atau tesis? Belum sampai ke situ persoalannya. Nah itu Pak Tar. Ini sendiri. Iya, artinya kalau kesadaran dampak globalisasi itu memang sudah dirasakan oleh kita, maka segera melangkah. Segera melangkah. Jangan malu-malu ngelihat tetangga sebelah, umpamanya kan gitu kan ya. Jangan memaksakan diri merasa bahwa hanya kitab ini saja yang selesai semua urusan. Ada kitab yang lain coba dibaca. Coba dibaca gitu kan ya. Meskipun mungkin
standarnya tetap saja Iya, tetap itu, gitu kan. Jadi iya. kita membuka kembali. Jadi makanya membuka open mind kan itu. Iya, iya, iya. Jadi di antaranya kan dengan Go-Birds ada open mind. Open mind, tadi kritis, open mind juga mau belajar, juga melakukan kajian kan, meneliti. Nah itu refleksi kan termasuk pada refleksi diri. Apakah saya sebagai guru dalam perubahan atau masih tetap dari dulu sejak 20 tahun yang lalu, misalnya gitu. Iya. Kan gitu. Iya, iya. Tapi Pak Puan, ada ini kawan-kawan guru yang senior katakanlah gitu kan ya. Udah nggak lama lagi pensiun gitu kan ya. Alah buat apa lagi lah mau memperbaikin. Begini juga kemarin sudah sukses kan. Nah, lalu terhadap mereka ini gimana Pak Puan? Itu ya paling tidak ya tentu saja kita harus bijak-bijak ngobrol dari hati ke hati kan. Meskipun udah pensiun, bahwa fungsi guru kan tidak harus di kelas semata. Di masyarakat juga menjadi guru kan. Iya. Nah, bagaimana peran guru itu? Tadi kan saya sebutkan, guru itu pembelajar, guru itu peneliti. Satu lagi guru adalah chain of agent di lingkungannya. Bukan perubahan itu apa? Perubahan dari sesuatu yang apa? Dari yang sesuatu menjadi yang baik, sesuatu yang ada di masyarakat. Nah, ini chain agentnya apakah diperankan belum? Meskipun pada saat dia masih aktif di sekolah itu dia belum bisa melakukan perubahan, tetapi pondasinya sudah bisa. Jadi ada chain agent. Jadi guru tas sudah ingin meletakkan landasan bahwa guru itu satu pembelajar, dua peneliti, tiga chain agent, dan keempat adalah pendidik. Baik. Jadi memberikan nilai pada anak, pembentukan sikap yang baik ke depan itu seperti apa. Wah, luar biasa sekali Pak Puan. Kayaknya pengen ngobrol lebih banyak tentang persoalan-persoalan pendidikan di era global ini. Kawan-kawan sekalian, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut bersama Pak Puan pada segmen yang lain. Gitu. Tapi setidak-tidaknya saat ini kita sudah tahu bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah pada saat ini atau peran guru pada hari ini itu tidak tidak sendiri, tidak eksklusif dia berkaitan dengan berbagai perkembangan yang ada di lingkungannya, bukan lingkungan yang dekat, bahkan di lingkungan yang begitu jauh di luar negeri sana. Nah, kesadaran terhadap derasnya arus globalisasi ini perlu kita miliki, dan ketika kita sudah mulai sadar, meskipun baru terasa saja Pak Fuad tapi kita harus berani melangkah. Ya. Meskipun langkahnya itu cuma satu langkah, tapi barangkali itu bisa menjadi titik tolak awal dari perubahan perbaikan di lembaga pendidikan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Ya, itu termasuk kepahlawanan seseorang. Jadi guru itu pahlawan kalau dia mau memperhatikan, misalnya dia memperhatikan muridnya biar mencapai sesuatu terbaik, itu udah pahlawan. Ya. Meski tidak diakui di dalam publikasi. Padahal pahlawan itu bisa pahlawan di masing-masing bagian. Nah, itu yang perlu digemborkan ke publik, bahwa pahlawan itu menjadi pahlawan bukan harus mengangkat senjata. Tapi melakukan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan umat. Kalau bahasa agamanya khairun nas anfahum linnas. Nah, ke situ. Ya, di sinilah kawan-kawan sekalian berarti pahlawan tanpa jasa itu benar. Memang begitu, dan itu memang sudah mestinya melekat pada diri setiap orang, guru apalagi guru. Pak Fuad, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Diskusi pada hari ini dan mohon pada kesempatan lain kita insyaallah bicara. Kawan-kawan sekalian, terima kasih juga sudah mengikuti diskusi bersama Pak Fuad, dan jangan lupa nanti pada kesempatan diskusi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.